mengajak anak-anak sesuai tentu dengan umur mereka, bagaimana mereka punya partisipasi. Dalam banyak hal lah, ya dalam banyak hal. Tamu datang, kita ajak anak-anak untuk bisa melayani tamu. Kita lagi sholat, ajak anak-anak sholat. Jangan kita sholat sendirian misalnya walaupun di rumah ya. Kalau yang sudah layak untuk diajak di masjid, kita ajak ke masjid biar mereka tahu tentang kondisi masjid itu. Kemudian kita ajak juga untuk bersedekah. Pada saat bersedekah misalnya di luar rumah mendapatkan orang-orang yang membutuhkannya. Kita misalnya melihat ada partisipasi kegiatan bakti sosial di masjid, kita ikut partisipasi. Seperti nanti kalau Ramadan ada membuka puasakan orang di masjid yang datang berbuka puasa, misal contoh. Atau seperti ini, ada artikel-artikel yang biasa dibagi pada saat hari Jumat ya, disebarluaskan untuk orang baca. Kalau memang anak-anak kita sudah masuk pada umur remaja, SMP, SMA, dan mereka memang sudah punya kapabilitas untuk menulis sebuah tulisan yang bisa dimuat di buletin masjid misalnya, atau di sebuah yayasan sosial, itu sangat bagus ya. Maka itu disebarluaskan dan dibagi cuma-cuma contohnya. Nah, membuat mereka partisipasi dalam kegiatan seperti ini, walaupun misalnya awalnya kita pastikan dulu ya kemampuan mereka. Kalau mereka sudah mampu, maka silahkan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga pada hari ini teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita live ataupun mungkin ada yang mengikuti nanti siaran ulang, semoga saja siapapun yang mengikuti acara ini Allah Subhanahu wa taala penuhi hajat-hajat dunianya dan akhiratnya. Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah dikerjakan, serta juga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis kita ini, maka Allah juga mempertemukan kita insyaallah di surga Firdaus yang tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa di hari Kamis, dan kebetulan hari ini online. Buku yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Dan kita akan masuk bagian ketiga di halaman 62, partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk tentunya membaca apa yang ditulis oleh penulis, mulai dari ide ke-60 tentunya, dari 100 ide. Karena kita sudah menyelesaikan sampai ide ke-59 pada Kamis yang lalu. Maka kami mengingatkan kembali atau ingin memberikan kronologis dulu, atau muqaddimah lah lebih tepat ya, pembukaan dan pendahuluan. Kenapa ada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sendiri harus peduli dengan dakwah, dan kenapa keluarga juga kita libatkan dalam dakwah? Teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini adalah agama yang benar, dan hanya satu agama yang Allah Subhanahu wa taala terima, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba milih selain agama Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi ya. Tidak diterima dari ini, dan dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Jadi memang jelas sekali bagaimana agama ini adalah agama yang benar. Jadi tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati apakah ini kebenaran atau tidak. Dan kalau kita sudah tahu ini benar teman-teman sekalian, berarti kita punya konsekuensi dari kebenaran tersebut untuk menyampaikannya dan menegakkannya di muka bumi. Jadi memang kita menyampaikan agama Islam sebagai ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, dan untuk kita sampaikan juga kepada umat manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan berdakwah. Setiap muslim punya kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan walaupun yang dia sampaikan secara substansial saja, misalnya sebuah ayat, sebuah hadis, atau secara substansial sebuah hukum agama, yang dengan hukum itu dia bisa menjelaskan dan menerangkan dan menjelaskan pada orang di sekitar dia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya sepotong ayat, gitu kan. Jadi memang kita harus menyampaikan, Anda sudah paham masalah sholat, Anda paham dalilnya sholat, Anda dakwakan juga. Ya, dan ini bisa menjadi bonus tambahan pahala buat Anda tentunya. Ya.
Karena semua muslim yang coba menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala atau dia tanda kutip untuk menjelaskan dengan cara yang lain, dia memarketingkan ibadah yang sedang dia kerjakan atau dia ingin praktekkan, misalnya sholat. Daripada Anda sholat sendirian, mendingan Anda sekaligus tawarkan ke grup keluarga Anda, di grup teman-teman Anda, di sosial media. Sehingga mungkin mereka dari 100 orang, dari 200 orang mungkin di grup Anda, ada 1-2 orang, 9-10 orang yang ikut mengerjakan sholat dan tiba-tiba terengah, oh ya, waktu sholat sudah akan masuk 10 menit lagi, 20 menit lagi, misal contoh. Maka itu teman-teman sekalian, Anda akan bisa meraih pahala sholat Anda dan Anda akan meraih pahala sholat mereka. Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala sholat mereka. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit dari pahala orang yang mengikutinya. Nah ini kesimpulan dan penjelasan tentang masalah dakwah itu. Ya. Kenapa kita harus berdakwah dan seperti apa sebenarnya dakwah yang kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah oleh karena itu bukan hanya diri kita, tapi juga kita mengajak keluarga kita untuk partisipasi dalam berdakwah. Ya. Beranjak daripada dalil yang diangkat oleh penulis sini, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini kita bisa lihat adanya penekanan dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang di antara kita menjadi orang yang terbaik. Ya, dikatakan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. Sudah faham? Bukan cuma sekedar dikonsumsi pribadi, tapi juga diajarkan kepada orang lain. Ya, menyuruh berbuat yang ma'ruf yang Allah perintahkan dan melarang dari atau mencegah dari yang mungkar apa yang Allah larang. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke ide kalau dari urutan awal tentunya itu urutan ke-60. Namun ini ide pertama di poin ketiga masalah partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-60 atau ide ke-60 ini, dan ini adalah ide yang pertama dalam masalah dakwah. 60 urutannya dari awal tentunya. Mendorong keluarga untuk berdakwah kepada Allah di lingkungan yang mereka masuk ke dalamnya. Seperti sekolah, para kerabat, para tetangga, dan rekan-rekan. Patut membantu mereka dalam berdakwah dengan menyiapkan kaset-kaset, buku-buku saku, buletin-buletin, informasi kajian-kajian, dan sarana penunjang lainnya yang disyariatkan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paragraf sangat penting ya. Artinya bagaimana kita terlebih dahulu ya menjadi seorang praktisi, kita yang mempraktikkan tentunya agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mempelajari lalu kita praktikin lalu kemudian kita mendakwakan pada orang-orang terdekat kayak pasangan hidup, anak-anak, pembantu rumah tangga, siapa saja supir, siapa yang bersama kita di sekitar lingkungan kita. Kita dakwakan kepada mereka Islam itu. Apa yang kita mampu. Misalnya mengajak mereka sholat, mengajak mereka puasa, mengajak mereka membaca Al-Quran, mengajak mereka berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Apa saja yang kira-kira bisa kita dakwakan. Nah ini masuk dalam poin yang sedang disinggung. Ya. Kemudian contoh yang kita berikan itu akan dipraktikin juga oleh orang-orang lain. Ya, sekitar kita mungkin anak-anak juga akan mendakwakan itu di sekolah mereka. Ya. Saya kadang-kadang kalau mengingatkan sesuatu anak-anak di rumah dan mereka paham itu adalah perintah agama, begitu mereka pulang, mereka ada yang menginformasikan tentang bagaimana menyampaikan juga hal yang sama kepada teman-temannya, gitu kan? Bahkan pernah terjadi salah satu di antara anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, semoga Allah jaga mereka atas keimanan dan juga ya amal saleh, lagi bermain di sebuah tempat main di mall, kemudian dia pun bertemu dengan teman main dia yang kebetulan ketemu di tempat main itu orang Nasrani. Kemudian terjadilah pembicaraan dan dialog ringan tentang masalah agama. Saya pun sempat terperanjat waktu dia menceritakan tentang dialog dia dengan anak Nasrani itu. Seperti orang yang sudah sangat faham, padahal sebenarnya mungkin
Kami hanya menjelaskan tentang kisah Nabi, kami kadang-kadang duduk berdiskusi ringan atau hanya menyampaikan sebagai bahan informasi buat mereka. Tapi ternyata bisa jadi bahan dakwah gitu ya. Sampai ada bahasa-bahasa, kamu agama apa? Oh saya agama Kristen. Kenapa kamu meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan? Terjadilah diskusi seperti itu ya. Kenapa tidak dianggap Allah itu Esa, dia sebagai Tuhan? Padahal ini anak di umur 9-10 tahun. Dan terjadi diskusi-diskusi yang cukup panjang yang akhirnya membuat anak Nasrani itu tidak bisa menjawab. Gitu ya. Nah pada saat itu dia pun mengatakan saya tidak tahu, saya cuma tahu ikut orang tua saya. Ya, tapi diskusi ini sangat menarik sebenarnya ya. Daripada mungkin mereka hanya bercerita tentang masalah jenis game misalnya. Atau apalah bercerita seperti anak-anak omong kosong cuma kena masalah jenis mainan, warna, merek tertentu yang disukai. Tapi ini terjadi pembicaraan yang unik gitu ya. Kalau menurut saya ini sangat baik. Kalau kita sudah membiasakan di rumah informasi, tidak lewat satu hari. Kecuali kita bisa menanamkan informasi Islam kepada mereka. Apakah melalui kita secara langsung atau misalnya melalui yang lainnya. Seperti misalnya media-media ya. Cuplikan-cuplikan yang mereka tonton. Ya itu semuanya teman-teman sekalian bisa memberikan manfaat yang sangat besar tentunya. Nah ini yang dimaksudkan dengan poin ini. Dan ini bisa banyak diperkaya. Kalau di sini penulis buku ini menulis kaset-kaset, dan ini mungkin buku ditulis jauh sebelum ada mungkin di masa sekarang media kita ya. Karena memang buku ini itu terbitan cukup lama ya. Kalau saya melihat mungkin buku ini ditulis memang sebelum ada DVD, CD ya, sudah tidak dipakai juga sekarang ya. Misalnya mungkin berkembang media-media sosial sekarang. Tapi yang jelas kita bisa mengalihkan ini kepada media sosial sekarang ya. Jadi tontonan anak-anak dikontrol supaya mereka hanya nonton yang baik-baik saja dan coba biasakan mereka mengikuti ceramah-ceramah. Begitu juga dengan sarana-sarana penunjang lainnya seperti buku-buku yang kita hadiahkan ke mereka, buletin-buletin. Kemudian mereka juga hadir di kajian dan saya sudah pernah singgung gitu ya bagaimana kita sekarang coba menambahkan sebenarnya, saya tidak mengatakan dihapus ya, menambahkan di antara program mereka selain bermain, mungkin karena masa anak-anak memang masa bermain, juga mereka hadir di kajian-kajian untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Diangkat dalil oleh penulis di ide ke-60 untuk membentuk keluarga yang Islami ini, dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Unfud ala rizkika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi wa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Terjemahannya, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ini kisah di perang Khaybar ya. Pada saat Nabi SAW akan menyerang benteng Khaybar dan setelah mengepung 40 hari sekian, maka beliau akhirnya memberikan bendera pasukan perang dan beliau mengatakan bendera ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Maka diberikanlah bendera tersebut kepada Ali radhiyallahu anhu dan Nabi SAW menasihati Ali seperti ini. Ya, agar walaupun di medan perang yang didahulukan adalah dakwah, sampaikan dulu tentang Islam sebelum terjadi peperangan. Dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, melangkahlah ke depan. Ini sekarang kau bawa pasukanmu, maju. Walaupun Nabi SAW ada di pasukan tersebut, tetapi beliau membentuk pasukan kecil di mana Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menyerang dan mengatur strategi untuk menundukkan dan menaklukkan benteng Yahudi pada saat itu. Melangkahlah ke depan hingga kamu tiba di halaman benteng mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Sampaikan kepada mereka apa yang wajib atas mereka yang merupakan hak Allah pada mereka. Demi Allah, bila Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki karena usahamu, atau Allah memberikan hidayah seseorang karena usahamu, lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Yang pertama, penyebutan atau ada singgungan tentang kisah perang Khaybar. Tentu ini tidak menjadi fokusan bahasan kita, tapi karena riwayat ini memang berhubungan dengan masalah perang Khaybar, tadi sudah kita jelaskan. Ya.
Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang pemimpin, seorang guru, selalu mengingatkan orang di sekitarnya, murid-muridnya, walaupun dia sudah tahu. Seperti di antara sunnah Nabi SAW, kalau orang mau safar, dikatakan bertakwalah kepada Allah, ya, agar selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar di masa kerajaan mereka, di saat mau mengutus pasukan, diingatkan agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya orang Muslim sudah tahu takwa kepada Allah itu adalah bagian daripada syariat, harusnya patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diingatkan, karena memberi peringatan ini penting sekali. Makanya Ali bin Abi Thalib mungkin sudah paham masalah ini, tapi Nabi SAW ingatkan. Sekarang kamu bentuk pasukan ini, saya bentuk pasukan ini, kamu pemimpinnya, jalanlah dengan sangat tenang menuju ke istana, ke benteng mereka, supaya mereka tahu kita tujuannya bukan datang berperang kok. Nah, setelah engkau sampai di sana, barulah engkau tawarkan dulu buat mereka Islam, jelaskan kepada mereka apa hukum-hukum yang berhubungan dengan yang mereka miliki, ya, atau yang mereka harus lakukan, maksud saya bukan miliki, tapi apa yang harus mereka lakukan dari perintah-perintah agama. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan, tawarkan setelah itu jizyah kalau mereka nolak masuk Islam atau upeti. Kalau mereka nolak, baru bacalah atau bertawakal, bacalah bismillah dan tawakallah kepada Allah untuk memerangi mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan di penutupan hadis, ketahuilah hai Ali, kalau seandainya engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, ya, maka pastikan nanti engkau akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Di masa itu, unta merah itu harta yang paling mahal. Kalau kita mungkin sekarang seperti mobil Ferrari misalnya, atau yang kendaraan yang mahal lah intinya gitu ya, yang mungkin itu akan sangat berharga dimiliki ataupun dijual dan akan mendatangkan uang yang cukup banyak. Nah seperti itu gambarannya, itu dia istilahkan dengan unta merah. Kenapa? Karena memang setiap kali orang dapat hidayah, dia mengenal Islam, dia masuk Islam di tangan kita, maka semua apa yang dia kerjakan setelah itu akan dipanen pahalanya oleh orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam. Baik, itu pelajaran kedua dari hadis yang bisa kita ambil, pentingnya seseorang guru atau mungkin ya apalah istilah orang tua, atasan, coba memberikan wasiat kepada ya orang yang sedang di hadapannya melakukan perjalanan, peperangan, agar bertakwa dan menjaga ya, agar menjaga Islam itu sendiri dan menawarkan Islam ya, atau mendakwakannya. Pelajaran ketiga, pentingnya memahami adab jihad. Jadi sebelum menyerang satu lokasi non-muslim, kita dianjurkan untuk menawarkan 3 hal dulu. Islam dulu, setelah jelaskan sama mereka, kita utus utusan yang datang kepada benteng musuh, kemudian menjelaskan kepada mereka, ya, 1, 2, 3, 4, 5, Islam itu begini, Islam itu begini, dijelaskan masalah 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Setelah selesai, kalau mereka nolak masuk Islam, baru kita tawarkan kalau begitu akan ada pemungutan jizyah atau upeti karena mereka menolak agama Allah. Kalau mereka menolak, baru kemudian akan terjadi peperangan. Itu pun dengan tata cara dan adab-adab yang sudah diajarkan. Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh wanita, ya, tidak boleh membakar, tidak boleh mutilasi, tidak boleh merusak fasilitas umum dan segala macam hal. Itu ada dalam bahasan bab jihad tentunya. Kemudian pelajaran ketiga, pentingnya seorang muslim selalu menjadikan selain orang Islam ya, atau orang-orang muslim tapi belum dapat hidayah sebagai target dia atau target amal soleh dia. Target amal soleh dia. Bagaimana dia menitik beratkan bahwasanya setiap orang di depan dia, orang yang sudah buat kebaikan pun dari kalangan muslimin, dia bisa berikan dukungan supaya orang itu bisa ya lebih semangat dalam mengerjakan kebaikannya. Kalau dia buat mungkar, kesalahan, diingatkan agar dia tinggalkan kemungkarannya. Kalau dia non-muslim supaya dapat hidayah masuk Islam. Semua itu menjadi target utama agar kita betul-betul bisa ya, meraih pahala dari orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan pahala atau kita dapatkan pahala karena mereka dapat petunjuk. Ini poin pertama di bahasan ketiga tentang masalah partisipasi diri kita dan juga keluarga dalam dakwah atau di jalan atau tepatnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ide ke-60 dari totalitas atau dari seluruh secara global 100 ide praktis untuk mendidik keluarga lebih baik atau lebih islami. Baik, poin kedua dalam bahasan ketiga ini masalah partisipasi dalam dakwah, dan ini ide ke-61 dari awal belajar berbunyi mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam majalah Islam
dengan mengirimkan tulisan, kritik yang membangun, atau nasihat yang tulus bagi orang-orang yang menanganinya, atau dengan mempromosikannya, atau bentuk partisipasi lainnya. Intinya sebenarnya mengajak anak-anak sesuai tentu dengan umur mereka, bagaimana mereka punya partisipasi. Dalam banyak hal lah, ya dalam banyak hal. Tamu datang, kita ajak anak-anak untuk bisa melayani tamu. Kita lagi sholat, ajak anak-anak sholat. Jangan kita sholat sendirian misalnya walaupun di rumah ya. Kalau yang sudah layak untuk diajak di masjid, kita ajak ke masjid biar mereka tahu tentang kondisi masjid itu. Kemudian kita ajak juga untuk bersedekah. Pada saat bersedekah misalnya di luar rumah mendapatkan orang-orang yang membutuhkannya. Kita misalnya melihat ada partisipasi kegiatan bakti sosial di masjid, kita ikut partisipasi. Seperti nanti kalau Ramadan ada membuka puasakan orang di masjid yang datang berbuka puasa, misal contoh. Atau seperti ini, ada artikel-artikel yang biasa dibagi pada saat hari Jumat ya, disebarluaskan untuk orang baca. Kalau memang anak-anak kita sudah masuk pada umur remaja, SMP, SMA, dan mereka memang sudah punya kapabilitas untuk menulis sebuah tulisan yang bisa dimuat di buletin masjid misalnya, atau di sebuah yayasan sosial, itu sangat bagus ya. Maka itu disebarluaskan dan dibagi cuma-cuma contohnya. Nah, membuat mereka partisipasi dalam kegiatan seperti ini, walaupun misalnya awalnya kita pastikan dulu ya kemampuan mereka. Kalau mereka sudah mampu maka silahkan. Masjid juga dekat rumah, kita aktifkan dengan cara misalnya kalau anak laki-laki kita kalau dia sudah mampu untuk azan, kita izinkan dia, izin sama pengurus masjid, mungkin dia bisa azan, dia partisipasi dalam apalah kegiatan di situ sama anak-anak yang sebaya dengan dia. Itu contohnya. Ide ke-62 dari awal kita belajar, dan ini adalah ide ketiga di bahasan ketiga kita, yaitu partisipasi dalam berdakwah. Melibatkan mereka dalam program dakwah yang dijalankan oleh kepala rumah tangga. Memanfaatkan apa yang mereka miliki dan mendidik mereka untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas dakwah, seperti menyiapkan buletin-buletin dakwah, menyusun kaset-kaset ceramah, dan membuat daftar isinya, menyusun buku-buku dan menatanya, membuat perpustakaan dan mengurusinya. Jadi ini juga poin yang mirip ya dengan poin yang kedua, tetapi lebih global lagi, yaitu kepala rumah tangga di sini dianjurkan oleh penulis seperti sosok ayah misalnya, membuatkan program-program yang berisikan aktivitas dakwah. Dia sendiri membuat buletin-buletin dakwah, atau dia punya ceramah-ceramah, kalaupun dia seorang dai di media yang bisa dikonsumsi oleh istri, oleh anak-anak, atau dia menyusun buku, dan buku itu tulisan dia kemudian ditata di perpustakaan atau di rak lemari atau di meja kerja, dan dipartisipasikan anak-anak untuk menyusun buku itu sambil menjelaskan buku ini bahasanya tentang ini nak misalnya. Jadi dia tahu, bukan hanya sekedar melihat buku dan tanpa memahami apa isinya gitu ya. Dan juga bagaimana ikut menata apa yang bisa ditata di rumah tersebut, dari penataan rumah. Tapi yang berhubungan dengan masalah ada hubungannya dengan dakwah. Seperti misalnya di dinding bisa dipasang tulisan-tulisan. Ini pernah kita singgung di beberapa ide sebelumnya ya. Ada tulisan-tulisan yang mereka bisa baca setiap saat, yang ditempel di kamar-kamar mereka, yang itu mungkin bisa diganti mungkin per sebulan sekali, dari potongan ayat Al-Quran dan terjemahannya, dari hadis Nabi SAW, dari perkataan para ulama, dan itu pernah kita singgung ya. Ini bisa kita kembangkan ke bukan lagi lembaran yang kita tempel di dinding, tapi bisa dalam bentuk layar televisi, yang televisi itu terus berjalan dan berisikan cuplikan-cuplikan yang berputar itu saja, dengan target dia memahaminya sampai selama sebulan, baru kemudian kita ganti dengan materi yang lain. Ide ke-63 dari awal belajar, dan adalah ide yang keempat di dalam bahasan ketiga kita masalah partisipasi dalam dakwah, yaitu melatih mereka untuk menulis bantahan yang melatih mereka untuk menulis bantahan yang sahih terhadap tulisan-tulisan yang merusak, yang menyimpang dari kebenaran dan tenggelam dalam kebatilan, lalu mengirimkannya sesudah mengeditnya ke koran-koran atau majalah yang memuat tulisan menyimpang itu dan selainnya, untuk menyuarakan kebenaran dan agar jalan para penjahat menjadi jelas. Nah, kalau di poin ini mungkin memang sudah harus batas umurnya sudah dewasa, mungkin SMA ke atas lah ya, atau sudah anak-anak Anda sudah kuliah, dan apalagi dia masuk jurusan agama, dukung dia agar bisa kalau misalnya ada keluar
satu cuplikan kalau di masa kita sekarang, atau tulisan misalnya, baik itu visual, audio, atau tulisan ya, artikel-artikel, nah kemudian dibantah secara ilmiah. Biarkan dia mencari secara ilmiah, dan kita bantu atau dibantu oleh gurunya, kemudian dibuat itu sebagai bantahan, ya, dan dikirim ke media yang sudah mengangkat penyimpangan tadi, supaya bisa ada perimbangan informasi ya, atau mungkin pemilik media tersebut bisa memberhentikan ya buletin ataupun cuplikan yang memang menyebarkan kesesatan atau kesalahan dalam agama ini, karena adanya masukan dari kita. Karena kalau kita diamkan juga malah khawatirnya ini malah berkembang ya, menjadi sesuatu pelanggaran atau hal-hal yang membawa pada pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu ada gitu ya. Karena banyak juga orang subhanallah mungkin dia mengangkat cuplikan atau buletin tulisannya yang sebenarnya mungkin dia tidak tahu itu menyimpang atau tidak. Ya, karena beberapa kasus begitu. Ya, pemilik media itu tidak paham kalau itu adalah pelanggaran agama. Setelah diingatkan, ditegur, walaupun dengan suara yang sederhana, cuma satu orang atau dua orang, itu sudah cukup untuk membuat mereka akhirnya menyadari kesalahannya. Kemudian poin atau ide ke-64, dan ini adalah tentunya ide ke-5 di dalam poin ketiga kita, masalah partisipasi dengan dakwah. Mengirimkan surat dakwah kepada orang-orang yang memiliki hobi surat menyurat yang biasa mereka muat pada koran-koran dan majalah-majalah dengan disisipi buku-buku saku dan buletin-buletin. Menyiapkan sebuah program dakwah yang komprehensif untuk media dakwah yang efektif. Setiap orang menurut keadaannya, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Nah, di poin ini maksudnya adalah kita memberikan support dan dukungan kepada para dai. Nah, seperti kurang lebih seperti itu dah ya. Jadi bagaimana kita mengirim surat menyurat atau kita membekali mereka dengan buku-buku lah ya. Kalau kita sekarang memberikan buku-buku, memberikan apa kira-kira yang bisa mendukung dia untuk bisa berdakwah. Nah, gitu. Kalau sekarang bisa kita kembangin tentunya seperti kami ada program juga ya untuk pembelian alat-alat dakwah, kamera yang misalnya handphone, apa untuk lightingnya, pencahayaannya misalnya, atau untuk studionya. Kemudian anggaran tersebut kita akan berikan kepada teman-teman kita dai yang memang aktif, cuma memang dia punya kapabilitas ilmu yang cukup, cuma dia tidak punya fasilitas. Nah, ini kita bisa fasilitasi supaya mereka bisa mengembangkan dakwanya lebih jauh dan lebih besar lagi. Nah, ini juga bagian hal yang sangat baik yang bisa kita lakukan tentunya. Ya. Ide ke-65, dan ini adalah ide yang ke-6 di dalam masalah ketiga ini, atau bahasan ketiga masalah partisipasi dengan dakwah, menulis surat nasihat dan pengingat kepada orang yang diketahui menyebarkan kemungkaran di masyarakat seperti para artis, para penyanyi, baik laki-laki maupun perempuan atau wanita, penulis syair murahan lagi rendahan. Semoga surat tersebut bisa menjadi sebab keselamatan bagi siapa yang ingin selamat sebagai pembelaan diri di hadapan Allah, dan mudah-mudahan mereka berkenan untuk insaf dan taubat. Nah, ini mungkin karena hidup beliau di masa penulis ini, di masa memang masih banyak surat menyurat, maka banyak beliau singgung masalah surat menyurat, buletin dan seterusnya. Nah, mungkin di masa kita sekarang adalah kalau ada orang yang mungkar, ya, di kehidupan kita sekarang banyak ya orang, karena media orang semua bisa miliki, dia bisa punya channel di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram, maka dia bisa ngomong semaunya sendiri. Kita tidak asing Indonesia, kadang-kadang ada orang ngomong, kita tidak tahu dari mana asal muasal omongan ini. Tidak ada penjelasan dalam agama, ya. Ada yang bisa berbicara dengan malaikat, ada yang bisa mau memindahkan Ka'bah, ada ini yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Nah, hal seperti ini tidak boleh didiamkan, ya. Harus ada orang-orang yang menjelaskan tentang kebenaran tersebut, walaupun masyarakat sudah memahaminya. Ya, sehingga jawaban terhadap pemahaman seperti ini, ya, itu walaupun kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau sudah ada satu orang yang menegakkannya, maka yang lain sudah menjadi sunnah muakkadah. Tapi selama belum ada yang meluruskannya, maka bisa menjadi kewajiban itu ya, terutama bagi orang yang punya kapabilitas atau kesanggupan untuk menjawab, ya, mengajarkan atau meluruskan pemahaman yang keliru tadi. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, ini penting sekali untuk kita luruskan, ya, dan di saat ini tentu sekaligus kita luruskan. Jadi tidak masuk akal dan tidak akan pernah ada dari masa Nabi SAW orang-orang yang kayak sekarang muncul di Indonesia, tiba-tiba bisa berbicara dengan malaikat, bisa mengusir malaikat, bahkan ya bisa mengatakan memindahkan Ka'bah kalau mau, bisa, dan tidak masuk akal gitu ya. Yang tidak masuk akal
yang sebenarnya ini semua kemungkaran. Ini jelas kemungkaran dan kebodohan. Dan kita berharap tentunya pemerintah dan MUI juga partisipasi dalam menghentikan orang-orang seperti ini, karena jelas sekali membawa nama Islam. Kalau dia mengaku agama lain dan memang di agama mereka dibiarkan, itu tidak masalah. Tapi ini membawa nama-nama Islam, gitu kan? Dan ini luar biasa gitu, ya. Dengan kata-kata yang tidak masuk akal dan jelas-jelas sudah tidak ilmiah, tidak punya tata krama baik kepada Allah dan Rasulnya atau kepada agama Islam, lalu dibiarkan, ya, sehingga makin menyebar ajaran yang seliru. Ini sebenarnya tidak boleh, ya. Kalau dibiarkan, harus semua dai sepakat dan para ulama untuk bicara dan meluruskan orang seperti ini, melaporkan kepada pihak pemerintah. Pemerintah pun juga memberhentikan supaya jangan terus kebodohan menyebar di tengah-tengah masyarakat yang tidak masuk akal tentunya, ya. Sudah jelas-jelas penyampaian tidak masuk akal. Kemudian poin ke-66, ide ke-66 dari awal belajar tentunya, dan ini ide yang tepatnya 7, ya, dari bahasan poin ketiga atau bahasan ketiga kita, masalah berpartisipasi dalam dakwah, yaitu mendorong mereka untuk menulis makalah-makalah ringkas yang bermanfaat untuk diikut sertakan dalam kegiatan sekolah mereka seperti ekstrakurikuler, majalah dinding dan majalah sekolah. Kalau di poin 66 ini sebenarnya lebih kepada anak-anak coba partisipasi, karena apalagi kalau sudah di sekolah Islam, ya, ada lomba azan, lomba ceramah, lomba menulis, ya, lomba store hafalan, ikutkan mereka, partisipasikan anak-anak kita, support mereka. Kalau perlu kita menyiapkan hadiah khusus sebagai bentuk dukungan kita sebagai orang tua kepada mereka. Ini sangat baik, sehingga mereka itu selalu semangat untuk mengikuti aktivitas seperti ini. Dan tentu mungkin setelah kita meninggal pun itu akan bisa terus berjalan, ya, akan bisa terus berjalan. Mereka bisa menerapkannya dan itu bisa menjadi amal jariah buat kita. Ini juga satu hal yang sangat baik. Sehingga kalau ada pilihan ekstrakurikuler di sekolah, dan kita tentunya kalau kita bicara yang ideal adalah sekolah Islam, ya. Karena biasanya ekstrakurikuler itu justru pada hal-hal yang bermanfaat, yang secara agama maksud saya, ya. Kalau sekolah umum mungkin bermanfaat juga, tapi lebih umum, lebih kepada umum, tidak ada hubungannya dengan masalah agama misalnya. Nah, kalau agama itu sangat menarik, ya. Mereka bisa lomba tadi hafalan Quran, setoran Quran, azan, berdakwah dan seterusnya. Yang ide ke-67 dalam masalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah menanamkan syiar amar ma'ruf dan nahi munkar ke dalam hati mereka. Hal ini dalam mempraktekannya di depan mereka, mendorong mereka kepadanya dan mengajak mereka untuk melakukannya manakala ada tuntutan untuk itu. Nah, ini ide yang ke-8, ya, di dalam poin ketiga kita. Dan ini ide ke-67 dari awal belajar, yaitu bagaimana kita coba mengingatkan kepada orang di sekitar kita bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada perintah agama. Harus menyeru pada kebaikan, menerapkan kebaikan tersebut dalam kehidupan kita, dan juga melarang dari perbuatan mungkar. Harus seperti itu. Tidak boleh kita tinggal diam, ya. Tidak boleh misalnya dia atau anak-anak melihat temannya yang tidak sholat atau merokok, ya, atau apalah melakukan jahat sama teman-temannya, mengganggu, atau misalnya dia malah bolos sekolah, ya, ugal-ugalan. Itu tidak boleh didiamkan, itu kan kemungkaran. Mereka harus coba menasihatin teman-temannya, kalau tidak mereka laporkan ke sekolah. Kita harus tanamkan perasaan merasa itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, itu penting sekali, ya. Bagaimana kita membiasakan mereka mengingatkan itu. Gak apa-apa, kadang-kadang anak-anak itu kalau kita ingatkan, nak, pakai jilbab itu wajib. Mungkin kadang-kadang dia akan ngomong pada tamu yang datang yang tidak berhijab, kok kenapa tante nggak berhijab? Nah, masalah. Itu bukan satu hal yang salah gitu, ya. Daripada dia hanya menyanyi di depan tamu atau melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama. Nah, ini yang dimaksudkan di poin 6 atau ide ke-67. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasihat Luqman, ya, kepada anaknya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman mengatakan dalam surah Luqman, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut dibulatkan tekad untuk dilakukan. Surah Luqman ayat 17. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bagaimana Allah Azza wa Jalla menukil kepada kita kisah seorang yang saleh, yang sangat peduli dengan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sekedar dia mendakwakan di tengah-tengah masyarakatnya, tapi dia juga mengajarkan kepada anaknya, mempartisipasikan keluarganya agar juga menegakkan kebenaran dan melarang dari kemungkaran. Makanya dikatakan, wahai anakku, dirikanlah sholat. Yang paling pertama kamu dirikan sholat, baru ajarkan ke orang lain. Ya. Kemudian menyerulah pada yang ma'ruf dan larang dari kemungkaran. Ya. Jadi itu dikatakan. Dan juga bersabarlah. Dan suruh tegakkan ma'ruf dan mungkar, dakwah maksudnya, berdakwah. Ya. Dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Kalau ada ujian datang, sabar. Karena itulah solusi yang terbaik dalam agama. Kalau ada ujian, yaitu dengan bersabar. Gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang patut atau pantas terjadi dalam kehidupan kamu. Atau pasti akan terjadi dalam bentuk ujian. Atau menyuruh orang pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu memang satu kelaziman yang harus dijadikan sebagai program hidup. Kata penulis di ide 67 ini, dampak akan sangat mendalam di dalam hati perokok misalnya. Manakala seorang anak kecil memperingatkannya dari bahaya rokok dan melarangnya merokok. Demikian juga seorang gadis yang lalai dalam keasyikannya mendengar lagu-lagu. Lalu seorang gadis kecil datang mengingatkannya tentang pengharaman dan memperingatkannya dari bahayanya. Artinya, kalau yang sebaya dengan dia yang ngomong dengan retorika yang sederhana yang memang di umur mereka itulah retorika yang paling tepat digunakan. Tidak perlu terlalu ilmiah misalnya. Itu mungkin bisa lebih menyentuh sehingga membuat mereka bisa berubah. Saya melihat subhanallah di Amerika lagi berkembang, di Eropa, bagaimana para YouTuber dan orang-orang yang bergerak di media sosial mencari sesuatu yang heboh, yang bagi mereka mau belajar melanggar agama atau tidak. Ada yang mempraktikkan bagaimana ciuman di jalan, ada bagaimana mempraktikkan menggoda lawan jenisnya, ada yang mempraktikkan ini dan itu, memamerkan auratnya. Aneh-aneh gitu ya, yang sebenarnya itu tidak boleh ditinggal diamkan, karena mereka sudah menyebarkan kemungkaran. Ya. Subhanallah, ada cuplikan beberapa hari sebelum terjadi kebakaran di LA kemarin. Itu saya juga kaget melihat cuplikan tersebut. Ada orang-orang Nasrani yang di pinggir jalan, mereka anggaplah mereka orang Nasrani. Karena memang jelas keadaannya bukan muslimah ya. Mereka dengan mikrofon dan teriak-teriak sambil mengatakan, wahai penduduk LA, penduduk Amerika, apakah kalian mengira Tuhan akan tinggal diam pada saat kalian melakukan seks bebas, kalian mabuk-mabukan, kalian berjudi, kalian transaksi yang haram. Mereka membahasakan subhanallah memang seperti hukum Allah. Dan ini akan bisa mendatangkan hukuman dari Allah, dari Tuhan. Mereka membahasakan Tuhan gitu ya. Saya pikir cuplikan tersebut sebenarnya manusia ini secara umum tahu, walaupun bukan orang muslim, kalau itu dilarang. Apalagi kita sebagai seorang muslim, harusnya kita lebih tahu ya. Karena pelanggaran-pelanggaran ini atau mungkar yang dibiarkan itu justru yang bisa mendatangkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah hal tersebut. Kemudian ide ke-68 dari awal kita belajar tentunya, mengajak mereka untuk memperhatikan keadaan dunia Islam, urusan-urusan dan persoalan-persoalan kaum muslimin, agar mereka menyibukkan diri dengan hal-hal besar dan penting, menjauhi hal-hal rendah dan remeh, agar dari hati sanubari mereka lahir sebuah perasaan cinta kepada iman, kepada orang-orang beriman, dan juga wala atau loyal kepada kaum muslimin. Pikiran seseorang itu tergantung kepada semangatnya. Siapa yang mengitari bintang, maka dia tidak akan menerima kurang dari itu. Rasulullah SAW bersabda, Ya Aisyah, laula hidthanu qaumiki bil kufri, lanaqattul baita hatta azida fihi minal hijri, fa inna qaumiki qassaru fil bina. Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu belum lama berlepas dari kekafiran, niscaya aku sudah merenovasi Ka'bah dan memasukkan hijir padanya. Karena sungguhnya kaummu mengurangi bangunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di poin ini teman-teman sekalian yang tentu sekaligus kita kemungkinan tutup ya bahasan kita di kesempatan ini. Dan kita akan buka sesi tanya jawab sebenarnya ya. Berhubungan dengan masalah ini. Kalau memang masih ada waktu saya akan coba sambung ke ide, karena idenya sampai ide ke-73 sebenarnya. Tapi kalau saya jelaskan sebentar lagi syarahnya ini, dan melihat waktu sudah pas untuk pertanyaan, kami akan buka pertanyaan. Tapi kalau tidak, masih ada waktu, maka saya akan sambung untuk menyelesaikan bahasan ketiga kita, sampai ke ide 73 tentang masalah berdakwah atau partisipasi dalam dakwah tentunya. Nah di ide ke-68 ini menarik sekali. Bagaimana
kita mengajarkan dan menjelaskan kepada anak-anak tentang kondisi perkembangan negara-negara Islam. Apakah yang sedang berkembang pesat dan sebab-sebabnya kenapa berkembang pesat, dan yang misalnya lagi tertindas, ya, kayak keadaan Palestina, kita memberikan gambaran kepada anak-anak kita dan sebab-sebabnya apa saja, dan kenapa orang Yahudi melakukannya, ya, alasannya apa, dan itu tidak benar. Setelah kita jelaskan tentunya kita paparkan ini adalah alasan tidak benar. Kemudian muslimin kenapa mereka tetap bertahan di wilayah sementara mereka sudah dibombardir, dan apa itu jihad supaya mereka memahami dengan benar, ya. Semua itu kita perlu paparkan karena ini akan memunculkan dalam diri mereka kepedulian terhadap kaum muslimin. Ya, ada sebuah riwayat yang berbunyi, siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin maka bukan dari golongan mereka, ya. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudara apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Maka di sini kita perlu tanamkan itu ke dalam jiwa keluarga, terutama anak-anak, agar mereka betul-betul, ya teman-teman sekalian, peduli dengan kondisi kaum muslimin. Dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan, ya. Nabi SAW selalu menekankan agar penduduk asli Madinah yang biasa diistilahkan dengan Ansar dari dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, agar memperhatikan secara khusus, ya, saudara-saudara mereka yang hijrah dari kota Mekah, gitu ya, yang dikenal dengan muhajirin. Nah ini teman-teman sekalian perlu sekali untuk digarisbawahi, karena memang Nabi SAW ingin agar muslimin peduli satu sama yang lain, ingin agar kaum muslimin peduli satu sama yang lain, dan ini tujuannya agar bisa memunculkan dalam hati mereka agar punya loyalitas atau wala dengan kaum muslimin. Mereka harus tahu itu adalah saudara-saudara mereka harus bantu, ya. Dan kebenaran harus ditegakkan, kebatilan harus diperangi. Itu kita sampaikan, walaupun tidak harus mereka langsung dari masa kecil sudah ikut terlibat dalam peperangannya, dan mereka tahu informasi, dan mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan alasan kenapa orang yang salah melakukannya, alasan orang yang benar kenapa melakukannya, lalu kita luruskan itu, ya. Yang salah ini harusnya tidak melakukan dan begini dan begitu, dan yang benar harusnya melakukan ini dan begitu, dan benar janji Allah akan berlaku, bahwasanya kemenangan akan segera datang kepada orang-orang yang sabar dan berjuang di jalannya. Kemudian di sini teman-teman sekalian, kita perlu menggarisbawahi di mana Nabi SAW mengajarkan kepada istri beliau tentang masalah ini, bagaimana kita menghormati syiar-syiar Islam, diantaranya Ka'bah. Dan dulu di masa sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, Ka'bah itu pernah direnovasi. Tapi karena uang orang-orang Quraisy yang dianggap halal tidak cukup, maka setelah renovasi, Hijr Ismail, cekungan, ya, yang ada di dekat Ka'bah, yang ada kinciran air dari emas di atasnya, itu yang ada 3 lampu. Anda tentu kalau lihat Ka'bah itu di dekatnya, itu namanya dekat Ka'bah itu ada di cekungan, dan itu ada 3 lampu, dan di Ka'bah itu ada sebuah pembuangan air, kincir air dari emas, yang itu kalau hujan supaya air tidak numpuk di atas Ka'bah, itu bisa terbuang dari pembuangan tersebut. Ini namanya Hijr Ismail. Dulu ini bagian daripada Ka'bah. Tapi karena mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk membangun Ka'bah, maka terpisahlah antara Hijr Ismail dengan fisik Ka'bah sendiri. Nabi SAW mengingatkan Aisyah, istrinya yang diajak omong. Dan ini hanya menjadi sebuah penyampaian kepada umat. Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu ini, ya, baru saja mengenal Islam, ya, maka saya akan kembalikan Ka'bah, atau saya akan kembalikan Hijr menjadi bagian Ka'bah. Dalam riwayat lain seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini penyampaian Nabi SAW kepada Aisyah, peringatan supaya Aisyah mau atau bisa memahami kenapa Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, dan kenapa juga secara histori dia terlepas dan keluar dari bangunan Ka'bah karena kondisi orang-orang Quraisy yang tidak mampu untuk mengumpulkan harta di masa itu. Dan ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian Sirah Nabawi kita tentang masalah ini. Baik, kita masuk teman-teman sekalian, karena tadi saya bilang kalau masih ada waktu kita akan coba sambung lagi di ide ke-69, ya, masih masalah dakwah. Memperhatikan sisi positif dan negatif masyarakat
apa yang terjadi di masyarakat berupa kejadian dan peristiwa, lalu menyampaikannya kepada para ulama dan para syekh, sehingga mereka mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan selanjutnya jalan keluar yang mereka tunjukkan lebih bermanfaat dan solusi mereka lebih mujarab. Artinya, kalau memang ada masalah-masalah yang sedang terjadi, dan Anda mengenal seorang alim, atau biasa jamaknya ulama, yang mungkin belum sampai kepada mereka informasi, kita bisa sampaikan. Atau mungkin seorang alim itu mendapatkan sebuah sumber informasi yang keliru, kemudian tentunya kita perlu meluruskan dan menyampaikan, lalu kita pergi ke sana, lalu kita sampaikan sebenarnya yang terjadi itu seperti ini, misalnya, supaya orang tidak salah paham, gitu ya. Saya berapa kali bertemu dengan beberapa saudara kita Muslim yang dekat dengan pemerintahan, dan di saat tersebar sebuah isu yang sedang betul-betul menyebar luar biasa seperti sebuah virus dengan masyarakat yang menilai negatif pemerintah, ternyata jawaban dari orang-orang pemerintahan ini tidak seperti itu, dan itu perlu disampaikan, dan pada saat sampai kepada kami sampaikan lagi, gitu kan, untuk meluruskan pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Ya. Banyak orang tidak salah paham, apalagi langsung menilai seorang pemimpin negara dengan hal yang negatif karena keputusan yang diambil, padahal sebenarnya kalau dia di posisi pemimpin negara itu belum tentu dia bisa ambil keputusan yang sama, atau mungkin memecahkan permasalahannya. Jadi ternyata mereka tuh sudah memikirkan, dan karena situasi itu adalah mereka yang hadapin, maka mereka mulailah berpikir jalan keluarnya yang mungkin umumnya masyarakat tidak paham tentang masalah itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ide ke-70, mengadakan kajian khusus untuk kaum wanita sepekan atau sebulan sekali di rumah, mengundang para tetangga, para kerabat, dan para kenalan. Pembicaranya adalah salah seorang dai wanita yang menyampaikan pelajaran khusus bagi kaum wanita. Sementara tugas keluarga dalam menyiapkan acara ini dan mengambil faedah darinya. Kegiatan semacam ini menumbuhkan semangat dakwah dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang. Intinya ide ke-70 ini termasuk dalam dakwah adalah mengadakan pengajian. Nah, kalau pengajian bisa kita kalau memang punya kemampuan menyampaikan, kita yang menyampaikan sebagai ustadz atau ustadzah. Kalau tidak, maka bisa orang lain yang dipanggil. Atau kalau di rumah tidak bisa, maka ada masjid dekat rumah, bisa kita aktif dalam pengajian di dekat rumah, gitu ya. Atau juga kita bisa kembangkan kalau sekarang seperti ada kajian-kajian online kayak sekarang kita ini ya. Kemudian mulailah disebarkan kajian tersebut, diambil linknya lalu disebarluaskan di media-media yang ada atau di grup-grup yang kita miliki di handphone kita. Kemudian mereka juga ikut tonton. Nah, ini semuanya bagian hal yang masuk dalam masalah ini. Ide ke-71, membiasakan mereka menyampaikan pidato dan nasihat, menunjukkan kepada mereka media-media dan adab-adab berbicara depan khalayak dan mempengaruhi mereka. Hal ini dengan cara menugaskan salah seorang dari mereka untuk menyiapkan semacam kultum, nasihat singkat yang disampaikan kepada anggota keluarga. Selanjutnya keluarga memberikan penilaian bagi mereka, menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Patut diperhatikan pentingnya mengangkat semangat anggota keluarga yang menyampaikan nasihat, menanamkan kepercayaan diri, namun tidak sampai membuatnya sombong dan memegangkan diri. Nah, kalau ini lebih kepada aktivitas internal ya. Kalau misalnya Anda punya beberapa orang anak, Anda bisa mengatakan, coba ya, kita mau dengarkan ya, sebutkan nama anak pertama atau anak kedua untuk berbicara tentang kejujuran misalnya. Nah, dia bicara depan adik-adiknya. Kemudian kita sebagai orang tuanya memberikan penilaian. Nah, ini benar atau ini salah. Tapi tampilnya mereka di depan saudara-saudaranya dulu di rumah, atau depannya mungkin ART atau siapa yang anggota di rumah, kerabat kita, itu adalah hal yang sangat positif. Kadang-kadang ada orang justru manggil anaknya hanya untuk disuruh joget depan tamu atau depan kerabat, atau hanya disuruh apalah lelucon, ketawa. Padahal sebenarnya mungkin bisa lebih hal-hal yang bermanfaat yang membuat percaya diri mereka lebih besar, dan bisa saja mungkin menjadi dakwah juga untuk tamu pada saat mereka bisa menyampaikan dengan retorika yang baik. Dua ide tersisa teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini ide 72. Membagikan buku-buku saku, buletin-buletin dan kasih-kasih yang bermanfaat kepada masyarakat di perempatan lampu merah saat mobil bapak berhenti di sisi mobil orang lain. Seseorang anak memberi pengendaranya sebuah buku atau kaset dengan senyuman tulus dan raut muka yang ceria. Saat lampu menyala hijau, maka bapak menjalankan mobilnya seraya mendoakan penerima agar mendapatkan hidayah, dan keluarga mengamini doanya agar keluarga belajar berdakwah dan juga mendoakan.
Nah ini juga satu ide yang menarik, mungkin jarang sekali orang melakukannya ya. Bagaimana kita biasakan di mobil membawa buku-buku agama, yang buku-buku ini bisa kita bagikan di saat lampu merah saja. Momentum itu, misalnya kita lagi berparkir, berhenti di lampu merah dan bersebelahan dengan mobil orang lain. Bukan mustahil kita bisa menyebarkan dakwah seketika di saat itu. Dengan mengetuk kaca misalnya dan mengatakan, atau anak kita yang kita suruh untuk memberikan dari mobil ke mobil saja buku tersebut ya sebagai hadiah. Begitu dibuka lalu dikatakan ini hadiah dari kami misalnya, biar anak-anak yang berbicara, maka pasti mereka akan merespon positif ya. Setelah itu kata penulis, doakan setelah kita jalan, semoga itu jadi penyebab hidayahnya. Dan kita bisa bayangkan kalau kita jalan dan kita melewati misal 4, 5 atau sampai 10 lampu merah, dan kita di setiap lampu merah membagi buku ini, sangat bagus. Ya juga pernah saya bagi ide ini teman-teman sekalian. Anda bisa bawa mukena di mobil, sarung dan baju koko misalnya, yang ditaruh yang terbungkus bagus, rapi di plastiknya, di kemasannya, kemudian Anda sisipkan buku agama di situ. Mungkin kalau Anda mau lebih baik, sisipkan lagi uang, sehingga Anda berikan kepada orang-orang miskin di pinggir jalan, siapapun Anda temui, tidak harus pengendara mobil misalnya. Nah itu juga ide yang bagus, sehingga bisa berdakwah dengan cara itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, di bahasan ketiga kita masalah berdakwah di jalan Allah SWT adalah ide ke-73 dari awal belajar tentunya ya. Kebiasaan para kerabat, tetangga dan rekan pada saat sebagian dari mereka berkunjung kepada sebagian yang lain dalam kesempatan-kesempatan tertentu adalah membawa serta hadiah berupa makanan dan minuman atau pakaian. Ini baik dan akan lebih baik bila dalam kunjungan-kunjungan itu seorang bapak mendidik anak-anaknya agar membawa serta kaset-kaset dan buku-buku sebagai hadiah yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang pada umumnya. Ini dalam rangka mendidik mereka untuk berdakwah kepada Allah dan menyebarkan kebaikan di antara orang-orang dekat. Di beberapa studio rekaman dan perpustakaan Islam terdapat banyak program-program ilmiah yang disiapkan dalam format yang indah dan cukup atau cocok sebagai hadiah. Nah kalau ini lebih kepada teman-teman sekalian, ide ke-73 ini, bagaimana kita membawa hadiah-hadiah ya, hadiah-hadiah kepada kerabat kita atau orang yang mengundang kita, siapa saja, tetangga misalnya atau orang lain mengundang, di mana orang-orang mungkin biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga itu orang-orang pada bawa makanan masing-masingnya, dan bawa makanan ini, makanan itu misal, atau minuman. Nah kita coba mengubah, kita tampil berbeda. Kita tidak membawa makanan dan minuman seperti umumnya orang, tapi kita membawa hadiah buku yang bisa dibagi-bagikan kepada semua orang yang hadir misalnya. Atau kita bagikan mukena, bagi perempuannya kita bagikan sarung dan baju koko atau sejadah buat laki-lakinya. Misal apa saja yang kira-kira bisa merupakan sarana ibadah yang sekaligus itu adalah dakwah dari kita. Nah ini juga ide yang sangat bagus ya. Sehingga akhirnya tidak selamanya yang harus kita bawa makanan dan minuman, apalagi kalau sudah ada yang membawanya. Berbeda kalau memang di situ tidak ada yang bawa makanan dan kita tahu orang itu membutuhkannya lalu kita membawa, itu juga bisa, nggak ada masalah. Tapi di sini kalau misalnya banyak orang yang membawa makanan dan kita bisa berbagi ide yang lain, kenapa tidak? Nah seperti itulah. Ini teman-teman sekalian bahasan kita insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk bahasan keempat, masalah menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Itu akan bermula dari ide ke-74 tentunya teman-teman sekalian. Ya, dan itu terus akan menjadi bahasan kita sampai di bagian terakhir buku kita, yaitu ide ke-100 di halaman 82. Artinya ini sudah akan menjadi bahasan terakhir dari buku kita, dan kedepannya insya Allah kita akan mungkin masuk ke bedah buku yang berbeda. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semangat untuk selalu beribadah dan memberikan kepada kita kesempurnaan iman, amal soleh, dan juga bisa bertobat dari dosa-dosa kalaupun ada. Dan kalau ada benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau sadar saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Kami dari studio bersama dengan teman-teman tim semua mengundurkan diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.